Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Oke, lanjut seri The Wars lagi nih. Dan kali ini, Nema sama Cak Seto mau nyeritain Six from High and Low The Wars yang rilis tahun 2020 lalu nih, men. Yowis lah, buat plusumers yang requestannya belum diturutin, saya sabar yo men, permen. Buat yang udah langganan jadi balsemer Storynema, thank you lo men udah ngerelain jatah parkir kalian. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. NANI?! 女子中学生から俺特別になんかしたわけじゃねえんだけどな。 Oke, giliran nyeritain Fujio nih sekarang. Jadi, Fujio ini termasuk murid full time di SMA Oya, men. Dan semenjak peperangan ngelawan geng Kidra, kini nama Fujio semakin tenar. Sebagai akibatnya, mulai banyak kampret-kampret yang antri buat nantangin si Fujio ini gelut. Bahkan, kali ini 3 pemuda yang datang demi nantang Fujio untuk bertarung. Dan bisa dipastikan, Fujio pun langsung ngebantai para kampret itu dengan sangat mudahnya. Nah, abis sukses ngebantai, Fujio diajak makan bareng tuh sama Tsukasa. Ya, walaupun ditolak sih, karena dia udah janjian sama teman-teman masa kecilnya untuk membuka kapsul waktu yang dikubur 10 tahun yang lalu. Dan buat kalian yang lupa dengan kelima teman masa kecil Fujio, mereka adalah Madoka, Seiji, Arata, Shinya, dan Masaya. Jadi, Shinya dan Masaya ini dapat julukan Orochi Brothers karena mereka adalah kakak beradik yang sangat strong dalam jurusan pergelutan. Sedangkan saat ini, mereka berdua bekerja sebagai kuli bangunan. Terus, ada Madoka yang saat ini masih SMA. Dan ternyata, Madoka sama Shinya kini udah jadian, men. Selanjutnya, Arata yang kini bekerja sebagai tukang las di bengkel besi. Namun, kayaknya dia nggak pantas kerja di situ. Bahkan seniornya aja nyaranin dia agar nyari kerjaan yang lebih baik dan layak. Lalu yang terakhir ada Seiji, si murid paling pinter di sekolahnya. Di samping itu, dia juga punya kerja sampingan di sebuah swalayan dekat rumah Fujio. Mereka berenam dibesarkan di sebuah kompleks besar yang bernama Komplek Harapan. Dan mereka udah sahabatan sejak bocil dan masih bertahan hingga saat ini. Jadi di hari itu mereka semua berkumpul di sebuah tempat untuk membuka kapsul waktu yang telah mereka kubur 10 tahun yang lalu. Dulu mereka mengubur benda itu sebagai permainan demi ngehibur Seiji yang saat itu lagi galau. Dimana saat hari ulang tahunnya waktu itu, ayah Seiji yang merupakan seorang polisi justru malah meninggal dunia, men. Dan di hari ini, tepat 10 tahun kemudian, mereka akan membuka kapsul waktu yang berisi surat harapan yang mereka tulis dulu. Nah, begitu udah dibuka, mereka mulai ngebaca isi surat harapan mereka. Seiji ingin menjadi seorang polisi seperti ayahnya. Madoka ingin menjadi pemain klarinet yang terkenal. Shinya ingin menaiki Nanaha. Fujio ingin menjadi seseorang yang bisa melindungi bumi. Masaya ingin melindungi dunia. Dan yang terakhir ada Arata yang ingin menjadi seorang koki nomor 1 di dunia. Karena seingatnya ayahnya dulu adalah seorang koki. Kemudian mereka pun menulis surat harapan lagi dan menguburnya kembali untuk dibuka 10 tahun kemudian sebelum akhirnya mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Namun naasnya di malam itu Seiji mengalami kecelakaan sementara Fujio dan yang lain gak ada yang tahu akan kejadian itu, men. Keesokan harinya, pas jam istirahat, Arata diajak seniornya buat makan siang bareng di sebuah warteg kecil yang konon katanya makanan yang disajikan di situ maknyu semua, men. Dan menurut seniornya, menu andalan di warteg itu adalah nasi omelet yang dirasa sangat enak dan bisa bikin mood jadi happy. Penasaran deh tuh si Arata dan langsung pesen. Sampai gak lama pesanan pun datang dan begitu nyobain, kenangan masa lalu Arata bersama ayahnya pun muncul, men. Dia bahkan sampai terharu hingga meneteskan air mata karena teringat kembali dengan sosok sang ayah yang dulu adalah seorang koki. Dan karena ulahnya itu, pemilik warteg pun jadi kepo. Begitu juga dengan sang koki warteg.
Besoknya, Arata yang ketagihan datang lagi ke warteg itu buat nyobain menu yang lain. Kali ini dia pesen mie goreng, men. Dan lagi-lagi sang koki ngeliat ke arah Arata yang lagi makan. Nah, begitu kelar makan dan mau balik kerja, Arata ngerasa bahagia banget, men, sama tuh kedai. Sampai di malam harinya, Arata datang ke kedai itu lagi, tapi bukan buat makan, melainkan ngelamar pekerjaan. Ngedenger itu, sang koki pun mau nerima Arata dengan catatan beliau nggak bisa ngasih gaji yang tinggi, soalnya tempat itu hanyalah sebuah kedai yang kecil. Tentu aja, Arata nggak begitu peduli soal gaji. Wong niat dia emang pengen belajar masak bareng sang koki demi cita-citanya menjadi master chef handal kayak Chef Juna. Dan dari kesepakatan itu, Arata pun akhirnya resmi diterima kerja di kedai itu. Keesokan harinya, mas saya lagi asik di sebuah toko kue karena dia lagi naksir sama si dedek gemes penjaga toko kue yang bernama Dek Mahu, men. Bahkan dia sering banget datang ke toko kue itu demi bisa curi-curi pandang ke Dek Mahu. Ihir. Nah, suatu malam dia ngeliat Dek Mahu yang lagi digangguin seorang pria madesu yang sebut aja Gimbal. Dan usut punya usut, si Gimbal ini ternyata juga naksir Dek Mahu tapi ditolak. Namun siapa sangka saat itu Mahu mengetahui kalau mas saya mengintip di balik dinding, men. Jadi sehabis Gimbal minggat, Dek Mahu nyamperin sambil bilang kalau dia kecewa banget sama mas saya yang gak nolongin pas dia tadi diganggu sama Gimbal. Hingga beberapa hari kemudian si Gimbal datang buat gangguin Dek Mahu lagi, men. Ngelihat itu, mas saya yang ingin menebus kesalahannya tempo hari pun menunjukkan seluruh kanuragannya. Abis ngebantai, mas saya juga ngancam si Gimbal biar nggak ngeganggu Dek Mahu lagi. Dan otomatis hati Dek Mahu pun akhirnya berbunga-bunga karena mas saya akhirnya menunjukkan kejantanannya. Oke, geser ke warkop langganan 6 sahabat. Saat itu, Suci dan si Baman lagi nyamperin Fujio buat ngasih tahu kalau ada seseorang yang bernama Matoaki yang lagi ngincer dia. Jadi, si Matoaki ini adalah penghuni kompleks yang sama dengan mereka sewaktu masih bocil. Dulu, Fujio sama Matoaki sering bertarung, tapi Fujio lah yang selalu jadi pemenangnya. Dan sekarang, Matoaki kembali muncul demi misi balas dendamnya ke Fujio. Malamnya, Fujio mampir ke swalayan tempat kerja Seiji nih ceritanya. Tapi pas udah sampai, teman kerja Seiji ngasih tahu kalau Seiji mengalami kecelakaan di hari ulang tahunnya dan sampai sekarang dia masih belum masuk kerja. Dari informasi itulah, Fujio baru menyadari kalau Seiji mengalami kecelakaan tepat di malam setelah mereka membuka kapsul waktu. Nah, begitu dapat alamat rumah sakit tempat Seiji dirawat dari teman kerjanya, Fujio pun langsung bergegas sekencang-kencangnya, men. Namun sayangnya, begitu nyampe, Fujio dilarang masuk sama Pak Satpam karena jam operasional udah lewat. Tapi untungnya, sepupu Seiji yang kebetulan muncul langsung nenangin Fujio. Diceritain dia tuh sama sepupu Seiji kalau Seiji terkena benturan yang sangat keras di bagian kepalanya. Namun alhamdulillah, nyawanya masih bisa diselamatkan. Ngedenger itu, Fujio sedikit ngerasa lega, tapi dia juga ngerasa bersalah, men. Karena sebelumnya Seiji sama dia. Sedangkan sekarang dia nggak bisa bantu Seiji sedikit pun. Keesokan harinya, Fujio yang lagi nongkrong sama Tsukasa masih terus kepikiran sama kondisi Seiji di rumah sakit, men. Sampai nggak lama, Matoaki datang nyamperin Fujio buat nantang gelut demi ngebales kekalahan masa kecilnya. Tapi karena Fujio masih kepikiran tentang kondisi Seiji, tentu aja dia nolak. Terus cabut ninggalin Matoaki gitu aja. Oke, geser ke Arata yang sekarang udah mulai kerja nih ceritanya. Saat itu, kedai baru aja tutup dan sang koki ngajak ngobrol si Arata. Dimana sang koki sebenarnya udah kenal Arata sedari kecil. Karena faktanya, ayah Arata dulu adalah teman dekat sang koki. Dan kedai tempat Arata bekerja sekarang adalah kedai yang rencananya bakal dibangun bersama ayah Arata. Namun keadaan berkata lain, karena ayah Arata harus meninggalkan dunia ini lebih dulu. Dan usut punya usut, menu-menu di kedai itu adalah resep yang dibuat oleh sang koki dan ayah Arata. Jadi, sang koki ngerasa kalau kejadian saat ini merupakan sebuah takdir. Karena dia dipertemukan dengan Arata yang kebetulan melamar kerja di kedai itu. Seketika, Arata pun menangis, men, sambil teringat kenangan kebersamaannya dengan sang ayah.
世界一のコック。Di sisi lain, Masaya yang lagi jalan sama Dek Mau tiba-tiba dikepung dan diserang tuh sama Gimbal dan antek-anteknya, men. Tentu aja, Masaya bisa ngebantai mereka dengan mudah, bahkan sampai lari terbirit-birit tuh. Namun mirisnya, Masaya nggak sadar kalau perutnya kecubles hingga dia pun pingsan seketika. Di tempat lain, Madoka yang lagi latihan klarinet disamperin sang pacar alias Shinya, men. Cie. Usut punya usut, alasan Madoka giat berlatih karena dia mau mengikuti kompetisi klarinet tingkat nasional dan berharap sang ayah bisa melihatnya menjuarai kompetisi itu di sosial media atau TV. Soalnya, sang ayahlah yang dulu ngajarin dia main klarinet. Namun, karena orang tuanya bercerai, Madoka jadi nggak bisa ngelihat sosok sang ayah sejak dia masih bocil. Nah, gak lama, mereka berdua dapat kabar kalau Masaya sedang masuk rumah sakit karena insiden sebelumnya. Tentu aja, mereka berdua pun langsung pergi ke rumah sakit buat ngelihat kondisi Masaya. Dan untungnya, pas nyampe sana, Masaya masih bisa diselamatkan, men. Saat itu, sang ibu juga udah duluan datang dan ngelihat kondisi saudaranya kayak gitu, emosinya pun memuncak, men. Tapi Madoka, sang pacar, melarangnya untuk balas dendam. Gak lama, Dek Mau datang dengan penuh penyesalan lalu meminta maaf atas apa yang telah terjadi ke Masaya. Tapi kata ibu Masaya, itu bukan salahnya. Lagian, Masaya sekarang juga udah baik-baik aja. Dan karena obrolan itulah, mereka bertiga jadi terlihat lebih akrab nih, men. Lalu malamnya, Shinya memutuskan untuk mendatangi basecamp Gimbal dan antek-anteknya sendirian. Dengan topeng kelincinya, Shinya pun mengebantai habis orang-orang yang udah bikin Masaya masuk rumah sakit, men. Sedangkan di waktu yang sama, Madoka sedang mengikuti kompetisi klarinet tingkat nasional. Dan karena dia memainkan klarinet dengan lagu yang sangat indah, dia pun akhirnya berhasil menjadi juara di kompetisi itu. Besoknya, Motoaki nyamperin Jamuo nih, men. Karena Fujio nggak mau bertarung sama dia, Motoaki pun mempunyai rencana agar Fujio mau bertarung, yaitu dengan cara ngebikin bonyok Jamuo biar emosi si Fujio kepancing. Gak lama, Tsukasa bener-bener kaget begitu ngeliat Jamuo yang udah dalam keadaan babak telur dan terkapar karena abis dibantai Motoaki. Dengan cepat, Tsukasa pun nelpon Fujio buat ngajak ketemuan. Nah, pas udah ketemu, Tsukasa pun nyeritain semua yang dia tahu tentang insiden Jamuo. Seketika, Fujio pun langsung naik pitam dan bergegas cabut. Tapi Tsukasa malah nahan sambil nyuruh Fujio ngedengerin ceritanya dulu sebelum balas dendam ke Motoaki. Tsukasa pun menceritakan kalau ternyata saat ini Motoaki sedang kesepian dan depresi karena kedua orang tuanya telah meninggoy. Makanya dia terpaksa kembali ke kota itu buat nyari perhatian ke Fujio dan teman-teman lainnya. Selain itu, Tsukasa juga ngasih tahu di mana lokasi Motoaki nungguin dia. Abis ngedengar cerita Tsukasa tadi, Fujio pun mutusin buat nemuin Motoaki. Dan bisa dipastikan, pergedepukan pun terjadi. Fujio pun bisa mengalahkan Motoaki dengan mudah. Namun ternyata Motoaki punya senjata cadangan dan bahkan dengan brutal bisa ngajar Fujio. Tapi siapa sangka Motoaki melakukan semua ini ternyata demi bisa temenan lagi sama Fujio dan teman-teman lainnya, men. Soalnya Motoaki sangat kesepian, depresi, dan ditambah lagi sekarang hidup sebatang kara. Hingga kemudian Fujio pun tetap berhasil ngalahin Motoaki dengan keringat yang bercucuran, men. Lalu seusai pertarungan, Tsukasa, Suji, dan Shibama nongol nih.
Dan menariknya, Fujio tiba-tiba mengulurkan tangannya sebagai tanda kalau Fujio mau menerima Motoaki untuk berteman dengannya. Persahabatan yang luar biasa. Malam harinya, Masaya akhirnya pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Mereka pun merayakan kesembuhan Masaya, kemenangan Madoka, dan ulang tahun Dek Maho bersama-sama. Kini mereka semua pun terlihat sangat bahagia. Sementara itu, Fujio menemui sepupunya Seiji dan dapat info kalau sekarang Seiji udah sadar, namun sayangnya dia mengalami amnesia. Dengan perasaan sedih, sepupu Seiji ngejelasin kalau Seiji kehilangan ingatannya itu karena efek benturan keras di kepalanya atas insiden itu. Tentu aja, suasana kelabu pun menguasai Fujio, men. Keesokan harinya, Fujio pergi ngejenguk Seiji dan Seiji benar-benar udah nggak ngenalin dia. Karena itu, Fujio langsung balik ke basecamp mereka dan ngasih tahu teman-teman lain kalau Seiji sekarang di rumah sakit dan mengalami amnesia karena kecelakaan pas abis ngebuka kapsul waktu kapan hari. Nah, ngelihat yang lain pada sedih, Fujio lanjut ngejelasin kalau ingatan Seiji mungkin masih bisa kembali asalkan ada pemicu yang kuat. Seperti tempat-tempat nostalgia dan musik yang pernah didengarnya sewaktu kecil. Dia juga ngasih tahu kalau Seiji sempat dibawa keliling ke tempat-tempat nostalgia sama sepupu dan ibunya, tapi hasilnya nihil. Ngedenger itu, Arata nyaranin gimana kalau Seiji diajak makan makanan yang sering mereka makan sewaktu bocil dulu. Keesokan harinya, mereka secara bergantian menjenguk Seiji sampai dia diperbolehkan pulang ke rumah. Karena kalau datangnya bareng-bareng, sebuah insiden akan terjadi. Setelah itu, Arata yang udah jago masak ngebawain sekotak kue coklat buat Seiji yang ternyata Seiji seneng banget tuh saking enaknya. Dan sejak saat itu, Seiji pun mulai membuka hati untuk para sahabatnya itu. Keesokan harinya, Fujio mengajak Seiji berkeliling menggunakan kursi roda. Saat itu, Fujio menceritakan kembali tentang masa lalu mereka dengan harapan ingatan Seiji bisa pulih kembali. Tapi Seiji malah jadi frustasi, soalnya dia nggak bisa mengingat satupun memorinya. Seiji ngerasa gak enak hati karena meskipun udah ngabisin waktu bareng mereka, tapi dia belum bisa mengingat apapun selama ini. Lalu Fujio pun berusaha menenangkan dengan bilang kalau misal Seiji gak bisa mengingat apapun, mereka hanya perlu membuat memori kebersamaan lagi mulai dari sekarang. Setelah itu, teman-teman yang lain juga datang dan membawakan surat harapan dari kapsul waktu yang ditulis Seiji. Di surat harapan miliknya, tertulis kalau Seiji berharap 10 tahun ke depan, mereka masih bisa bersama dan membongkar kapsul waktu bersama-sama. Ngelihat itu, Seiji pun menangis bahagia, men. まさやこれ見て泣いてたもんな。これからもお前は俺たちの希望の星だ。こいつ聖司のこと殴ろうとしてたからな。Sedangkan di tempat lain, dengan diantar Suji dan si Baman, Motoaki mendatangi Jamuo untuk meminta maaf karena udah ngajar dia. Dimaafin deh tuh sama Jamuo dan mereka kembali berteman seperti dulu. Kini Motoaki juga jadi lebih bahagia dari sebelumnya. Dan sekarang dia bekerja sebagai tukang las di sebuah bengkel besi tempat Arata bekerja dulu. Dan kayak Arata, seniornya juga mengajak Motoaki buat makan siang bareng di kedai tempat Arata bekerja. Beberapa waktu pun berlalu, kini semua orang hidup dengan bahagia. Dan setelah menjalani masa perawatan, kini Seiji udah boleh pulang. Saat itu, Fujio dan Arata udah nungguin di luar, terus langsung ajak Seiji ke base camp buat ngumpul bareng sama yang lain. Dan sesampainya di sana, mereka pun nyuruh Seiji untuk memakan masakan yang dulu sering mereka makan bersama. Tapi sayangnya, setelah mencoba makanan itu, ingatan Seiji masih belum kembali, men. ここってキュウリありますか？ Hingga akhirnya, keenam orang sahabat itu melanjutkan persahabatannya kini, esok, dan tamat. Ending yang melankolis. Tenang, masih ada kelanjutannya kok. Tungguin aja ya men, permen, nggak usah ruwet.
Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera buang sabunmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Asal udah halal. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.